Misalnya ada orang laki-laki, jenis kelaminnya laki-laki, kemudian perempuan, kemudian umroh. Kan ketentuan untuk laki-laki dan perempuan kan beda dong. Belum sampai umroh. Jadi enggak, maksudnya gini loh. Enggak, dalam ibadah apapun. Ada ibadah-ibadah yang ketentuannya itu berlaku bagi laki-laki, enggak berlaku bagi perempuan. Ada yang sebaliknya. Jadi yang transgender itu dilihat jenis kelamin asalnya apa. Dia terikat dengan jenis kelamin asalnya. Jadi kalau misalnya sekarang, misalnya perempuan kan wajib menutup aurat dalam sholat ya. Saya sepakat Pak Ustadz. Ya kan? Jadi kalau soal sah atau tidak dilihat kalau misalnya dia jenis kelaminnya laki-laki mengikuti hukum perempuan ya batal, nggak sah sholatnya. Saya sepakat Pak ya Ustadz. Kan? Sekarang kita anggap saja seperti ini Pak Ustadz. Kasus ini beliau ada di umroh, penampilannya seperti perempuan, rambutnya panjang, punya buah dada, sudah potong kelamin juga. Kalau dia baris punya nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita di channel Embot Official. Di video kali ini kita masih membahas mengenai Ustadz Nuruddin dan Dr. Richard. Video kali ini kita tidak membahas Wahabi Salafi, tetapi di video kali ini kita masih melanjutkan podcastnya dari Ustadz Nuruddin dan Dr. Richard part 2. Video yang sangat bagus untuk kita simak, dan kalau bisa dibilang Ustadz Nuruddin viral bukan karena guru gembul, tetapi hakikatnya Ustadz Nuruddin viral karena memang keilmuan Ustadz Nuruddin sangat dibutuhkan pada zaman sekarang. Jadi kawan-kawan semua, kalau memang bisa dibilang memang Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan dengan naiknya Ustadz Nuruddin di sosial media, yang mana di tahun 2025 atau tahun 2004 atau beberapa tahun ke belakang memang sangat marak sekali apa-apa viral di sosial media. Dan dengan hadirnya Ustadz Nuruddin dengan segala keilmuannya, dengan segala pengetahuan Ustadz Nuruddin sangat-sangat membantu kaum-kaum milenial atau kaum-kaum yang selalu ada hubungannya dengan sosial media. Terkesan bagus, mulai dari ilmu mantik, mulai dari pembahasan beliau Salafi Wahabi. Padahal beliau ada di beberapa video, beliau sudah menjelaskan tidak mau membahas atau berdebat dengan Wahabi Salafi. Tetapi menariknya, dengan segala keilmuan beliau tetap membahas Salafi Wahabi, sehingga bagi orang-orang yang belum paham, belum sadar siapa itu Salafi, akhirnya tersadarkan. Dan banyak di Indonesia, banyak sekali di Indonesia ustadz-ustadz yang seperti Ustadz Nuruddin ini yang menjelaskan siapa itu Salafi Wahabi. Bahkan sangat jarang sekali yang membahas ilmu tentang ketuhanan, ilmu tentang ketauhidan ini. Kita sebagai penikmat sosial media sangat bersyukur dengan hadirnya Ustadz Nuruddin di tahun-tahun ini. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Langsung saja kita simak part kedua pembahasan Ustadz Nuruddin dengan Dr. Richard. Part kedua video Ustadz Nuruddin dan Dr. Richard. Mari kita simak sampai akhir. Untuk memastikan ini agama benar atau salah, mau tidak mau kita harus menggunakan ini. Oke. Jadi itu ya. Jadi Tuhan itu satu, yang dia turunkan agama itu hanya ada satu. Para nabi itu berbeda-beda dalam syariatnya, tapi keyakinan mereka itu gak karena Tuhannya juga satu. Kalau logiknya begitu, Tuhannya satu, masa agamanya banyak? Agamanya satu dong. Karena dalam agamanya doktrin ketuhanan, kan Tuhan gak berubah-ubah, dari dulu gitu-gitu aja. Pada kenyataannya agamanya banyak. Iya, tapi gak semua yang banyak ini kita katakan benar. Tidak semua agama yang banyak ini kita katakan benar, karena untuk mengatakan agama benar atau salah, harus ada landasan buktinya yang valid. Yang bisa kita uji bersama, Pasti kalau kita ngomong seperti itu, bagi kepercayaan masing-masing, agama mereka pasti paling benar. Dan kalau kita menguji itu sama-sama, maka akan terjadi perang dunia keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Enggak. Karena ini menyangkut sesuatu yang bersifat teoritik ya. Artinya pengujian ini sifatnya nggak sampai bikin perang, karena ini pengujian teoritik. Ya sudah, kita adu pemikiran saja. Itu loh. Tidak, karena begini, bagaimanapun ketika kita mengajukan kritik atau mengajukan argumen, gini loh, ketika misalnya Islam itu mengkritik agama lain, itu nggak menafikan dong kita harus berhubungan harmonis dengan umat agama lain. Tapi poin saya,
ketika kita menguji kebenaran agama secara akademis itu sah dan tidak mengharuskan dan tidak harus mengotori hubungan harmonis kita sebagai umat yang berbeda keyakinan. Saya paham. Nah, itu maksud saya. Saya paham banget Pak Ustadz, tapi saya tidak begitu percaya dengan, bukan tidak begitu percaya, maksudnya kayak gini. Pak Ustadz kebayang nggak kalau hari ini Pak Ustadz tidak lahir di Indonesia? Apa masalahnya? Kalau misalnya suatu hari Pak Ustadz kebetulan lahirnya di Indonesia dari keluarga Muslim. Iya. Benar? Oke. Bayang nggak kalau misalnya suatu hari Pak Ustadz lahirnya bukan di Indonesia? Iya. Kemudian dari keluarga non-Muslim. Saya lahir itu jadi non-Muslim juga. Iya. Sebagian dari agama di Indonesia. Bagus. Itu warisan. Dan ini kita bisa ngomong bahwa ini adalah kepercayaan keluarga. Saya paham itu. Dokter kebayang nggak kalau misalnya Pak Ustadz lahirnya di Eropa? Iya. Mungkin Pak Ustadz salah satu ateis. Bisa jadi kan? Dengan logik semuanya itu menjadikan dengan semua kecerdasan Pak Ustadz akan malah menyusun suatu logik. Iya. Logic fallacy gitu. Logical fallacy. Iya, bisa jadi. Itu kemungkinan bisa terjadi. Dokter sendiri kalau misalnya lahir di kogak pesantren jadi Muslim sekarang. Benar. Iya kan? Benar. Bisa jadi. Tapi mau saya jawab nggak? Iya. Perlu saya lanjutin nggak jawabannya? Tapi ketika ini keimanan, klaim-klaim ini kalau misalnya mau kita uji, secara keilmuan, mau tidak mau kita terikat loh dengan kaidah-kaidah keilmuan itu sendiri gitu kan. Jadi gini, saya tidak mempersoalkan pilihan subjektif setiap umat beragama. Saya kan terlahir sebagai non-Muslim. Ya sudah saya jadi non-Muslim. Ya sudah pilihan Anda. Saya terlahir sebagai Muslim. Tapi pada akhirnya, klaim dan keimanan saya bahwa Islam agama benar, dokter meyakini Kristen sebagai agama yang benar, orang lain meyakini agamanya sebagai agama yang benar, itu pada akhirnya hanya akan menjadi klaim subjektif selama tidak ada landasan buktinya yang bisa kita uji bersama. Kalau Anda mengklaim, kata kuncinya adalah kalau Anda mengklaim agama Anda itu benar dalam arti punya landasan keilmuan, mau tidak mau, kita akan dua tanda petik dipaksa untuk menyajikan argumentasi kan pada akhirnya. Saya sepakat. Ini yang saya tempuh. Orang kalau misalnya nanya Islam itu benar apakah gak sih? Saya ngajarin buktinya. Terserah Anda. Saya tidak memaksa Anda untuk ikut agama saya. Saya tugas Nabi saja dalam Al-Qur'an in alaika illal balag. Tugasmu itu hanya menyampaikan saja. Jadi kalau sekelas Nabi aja sama Tuhan suruh menyampaikan doang, saya siapa gitu loh. Manusia tinggal memilih. Bagus. Ini poin saya. Fakta bahwa kita itu masing-masing hidup di lingkungan umat agama berbeda, kita perlu ingat bahwa kita semua punya kesempatan yang sama untuk mencari kebenaran. Kita punya akal sehat, kita punya panca indera, kita punya nurani, kita bisa bertanya, kita bisa berpikir. Kenapa kita tidak sama-sama menggunakan itu semua? Saya sepakat. Permasalahannya adalah ketika kita lahir, kita nggak bisa memilih kita lahir dari rahim. Iya, betul. Tapi ketika dewasa? Sebentar, Pak Ustadz. Kita lahir, kita nggak bisa pilih. Betul. Ada yang lahirnya dari agama keluarga yang Buddhis, ada yang lahirnya dari keluarga ateis, ada yang lahirnya dari keluarga Katolik, ada yang lahirnya dari pesantren. Iya. Kan? Ada yang pesantrennya bagus, ada yang pesantrennya abal-abal, pokoknya macam-macam lah ya. Bagus. Dan kita nggak bisa memilih itu. Dan ketika kita lahir, kita juga nggak bisa memilih lingkungan kita kadang-kadang. Bagus. Kadang-kadang kita ketemu dengan Pak Ustadz yang hebat, mampu menjelaskan secara logik, dan mendapatkan kesempatan untuk belajar. Nggak semua orang dapat kesempatan seperti saya duduk dengan Pak Ustadz Nuruddin, dapat kesempatan dengan Ustadz Felix Xiao, dapat kesempatan dengan Ustadz-Ustadz besar duduk, ngajarin saya secara langsung, dan ngasih tahu saya, ini ilmu yang benar. Oh iya, kebetulan saya udah beruntung. Tapi tidak semua orang betul. Seberuntung itu, dan kadang-kadang bertemu dengan pemuka agamanya masing-masing yang mampu menuntun sampai seilmunya mereka. Kesempatan dari kita ini tidak pernah sama, Pak Ustadz. Bagus. Baik, iya. Boleh saya jawab? Sehingga akhirnya mereka meyakini apa yang diyakini. Tapi pada intinya adalah, pertanyaan saya mungkin lompat supaya tidak jadi perdebatan. Yang mana yang lebih penting? Agamanya atau perbuatannya? Dua-duanya penting. Iman itu penting, perbuatan itu penting. Karena bagaimanapun yang lebih penting. Dua-duanya nggak bisa dipisahkan. Itu ibarat dua sisi. Makanya dalam Al-Quran itu biasanya kalau menyebut kata beriman, itu disandingkan dengan amal saleh. Karena begini, kalau orang mau aku beriman kepada Tuhan, aku beriman kepada Muhammad, tapi nggak ada bukti konkretnya gitu loh. Orang mau pertanyakan kan, bagaimana kalau misalnya Muslimnya kuat, sholatnya bagus, agamanya bagus, tapi kelakuannya tidak bagus, dengan seseorang yang non-Muslim, yang kelakuannya sangat baik, sangat terpuji,
tapi ibadahnya kacau. Kita jawab satu-satu dulu ya. Kita jawab satu-satu dulu. Saya akan menjawab semuanya. 3 jam pun saya ladeni. Serius. 3 jam saya ladeni. Tapi kita perinci satu-satu. Jadi pertanyaan pertama seputar mana yang lebih penting? Iman dalam arti beriman atau beramal soleh atau berbuat baik. Itu kan pertanyaan dasarnya itu kan. Jawaban saya dua-duanya sama-sama penting. Kenapa? Karena iman itu mengatur hubungan vertikal kita dengan Tuhan. Kita ini berbuat sebagai orang beragama nih. Kita kan goalnya, tujuan utamanya adalah mencari keridhaan ilahi kan. Kita pengen diridhoi oleh Tuhan nih sebagai orang beragama ini. Karena bagaimanapun kehidupan kita nggak berhenti sampai di sini doang. Justru agama itu memandang ini kehidupan sementara doang. Nanti di akhir kita akan diberikan reward oleh Tuhan itu. Ini Anda sudah berbuat ini, balasannya ini, berbuat ini, balasannya ini. Otomatis di balik perbuatan harus ada keimanan yang tepat dong. Karena bagaimana kita kan menyembah Tuhan nih. Pandangan Anda dan keyakinan Anda tentang Tuhan itu sudah benar atau belum? Kan itu penting dipertanyakan. Karena bagaimanapun kita berbuat untuk Tuhan kan. Itu satu, keimanan. Bahkan dalam Islam, iman itu ya fondasi dari keberagamaan. Kita sholat, menyembah Tuhan. Tuhannya Anda kenal atau tidak? Keimanan Anda sudah kepada Tuhan sudah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan atau tidak? Sesuai dengan ajaran Muhammad atau tidak? Kan itu. Nah, setelah kita beriman, agama menuntun baru setelahnya. Melengkapi dan menyempurnakan keimanan itu dengan amal perbuatan yang menunjukkan kejujuran iman kita. Jadi kalau Anda mengaku percaya sama Tuhan, Tuhan maha memberi rezeki, nggak usah takut miskin dong. Kan Tuhan memberi rezeki. Tugas Anda berusaha saja. Kalau Anda tahu Tuhan itu maha penjaga, ya Anda nggak usah takut berlebihan sama makhluk dong. Gitu loh, kira-kira. Kalau Anda percaya betul bahwa Tuhan itu maha adil, Anda jangan melakukan kezoliman dong. Nanti Tuhan akan mengadili Anda, gitu loh. Jadi itu nggak bisa dipisahkan dalam konteks kehidupan beragama, saya kira. Keimanan itu penting, karena bagaimanapun itu adalah hubungan vertikal kita dengan Tuhan. Perbuatan baik juga penting, karena itu menunjukkan hubungan baik kita dengan sesama makhluk Tuhan. Jadi saya nggak setuju dengan orang mengatakan yang penting berbuat baik aja, imannya nggak penting. Loh, Anda berbuat baik buat siapa? Kalau orang ateis mungkin oke. Kita sebagai orang beragama. Anda berbuat baik itu untuk apa? Oh, saya sudah mendapatkan kebahagiaan. Tapi Tuhan menjaga kebahagiaan lebih tinggi loh. Ketimbang kebahagiaan yang sekarang. Nah, dokter percaya sama alam akhirat apa enggak? Sama hari pembalasan percaya enggak? Nah, kalau nggak percaya kita diskusiin dulu. Tapi kalau hari pembalasan itu benar-benar ada, maka mau tidak mau, kita nggak bisa mengesampingkan pentingnya keimanan. Karena bagaimanapun di hari pembalasan itu kita akan ketemu sama Tuhan. Pertanyaan dasarnya adalah ketika kita hidup di dunia ini punya keimanan yang tepat nggak tentang Tuhan itu? Harus bisa. Beriman dengan cara yang tepat dan beramal soleh. Pertanyaan kedua. Mana sekarang yang lebih baik? Apakah non-muslim yang baik atau muslim beriman yang berbuat jahat? Dalam kacamata manusia, jelas jawabannya kebaikan itu karena dilihat langsung hasilnya. Saya rasa sebagian orang akan mengatakan lebih baik inilah, ya kan? Lebih baik orang yang berbuat baik ini kan. Sekalipun dia non-muslim. Kebanyakan orang. Tapi kita perlu ingat bahwa kalau misalnya Tuhan itu benar-benar ada, ya, dan kita sudah buktikan keberadaannya. Kalaupun belum puas, kita bisa buktiin lagi. Kalau Tuhan itu benar-benar ada, bagaimanapun keimanan kepada Tuhan itu hal yang paling mendasar loh, yang nggak bisa kita abaikan. Jadi amal perbuatan kita itu terlihat tidak bermakna di mata Tuhan kalau kita nggak punya keimanan itu. Di mata Tuhan loh ya, di mata Tuhan. Artinya di mata agama. Ya iya dong, dia mengingkari keberadaan Tuhannya. Kemudian dia berbuat baik. Jadi gak bermakna dong perbuatan baik ini. Wong Tuhannya sendiri gak diakui kok. Iya kan? Paham ya? Tapi dalam kacamata manusia, karena kita melihat langsung bahwa efek dari perbuatan baik seseorang, kita mengatakan masih mending inilah. Dalam pandangan sudut pandang kita begitu. Tapi kalau kita bicara dalam pandangan agama, gak bisa begitu. Dua-duanya sama-sama kurang gitu loh. Paham nggak? Muslim yang beriman kemudian tidak merefleksikan keimanannya dengan tepat, mengejawantahkan keimanan tepat, itu dipandang kurang. Orang non-muslim yang tidak beriman berbuat baik sama-sama kurang. Yang benar gimana? Orang beriman dan berupaya untuk beramal soleh. Yang mana yang lebih baik? Yang mana? Pertanyaannya yang mana yang lebih baik? Ya itu tadi, dalam kacamata mana dulu? Personal mungkin. Ya kalau dalam kacamata saya dua-duanya sama-sama kurang, nggak bisa. Dalam kacamata saya. Ya, karena bagaimanapun kita kan tergantung dari mana kita ingin melihat. Kalau dari kacamata saya, Pak Ustadz, kalau dari kacamata saya, ini tidak sama-sama kurang. Malah kelewatan kurang, Pak Ustadz.
Karena kalau misalnya nih ya, kita sekolah. Saya sekolah nih, tinggi-tinggi. Saya sekolah tinggi-tinggi, terus saya setelah jadi dokter, saya melakukan ujaran kebencian. Saya ngata-ngatain orang, saya menghina orang, saya menjelek-jelekan orang, saya merendahkan orang. Dengan orang yang tidak sekolah, tapi santun. Menurutku, aku sangat kelewatan. Kenapa? Sudah sekolah. Lu sudah beriman dengan Tuhan, sudah belajar, tapi lu nggak mampu merefleksikan itu. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa itu bisa terjadi? Apapun ini kan, ini bukan cuma soal agama. Karena setiap orang mungkin dibekali ilmu agama. Tapi setiap orang juga punya pribadi masing-masing. Saya ingin mengoreksi, betul. Saya sepakat. Kecerdasan jadi memang, dan kedewasaan masing-masing. Iya, ada orang-orang beragama yang tidak bisa mencerminkan ajaran agamanya. Tapi saya mau menjawab kenapa itu bisa terjadi. Jawabannya, Dok, karena pada akhirnya itu orang beragama. Mau Muslim, mau Kristen, apapun agamanya. Dia adalah manusia yang punya hawa nafsu. Kadang-kadang manusia itu gagal dalam melawan hawa nafsunya. Dorongan nafsunya kadang lebih kuat ketimbang bisikan nalarnya. Pada akhirnya apa? Dia mengabaikan tuh perintah-perintah Tuhannya, kemudian mengerjakan larangannya. Karena saya ulangi ya, pemahaman tentang agama itu berbeda dengan pengamalan terhadap agama. Sepakat nggak dengan saya? Bisa jadi orang gelar doktoral dalam bidang ilmu agama. Bisa jadi loh. Pemahamannya dalam sekali. Bicara halal dan haram itu fasih. Bicara dalil Al-Quran. Bisa jadi hafal Al-Quran. Tapi ternyata itu tidak mencerminkan perbuatannya. Actionnya. Bagus. Kenapa? Karena dia adalah manusia yang punya dorongan nafsu itu. Setiap orang itu dibekali dengan dorongan nafsu itu. Ada yang berhasil mengontrol, ada yang gagal. Orang beragama sendiri, banyak yang gagal. Jadi pada akhirnya kita perlu fair untuk mengatakan bahwa agama itu pada dasarnya mengajarkan manusia untuk kebaikan, menuntun, ya. Tapi kan masalahnya tuntunannya nggak selamanya diamalkan, karena manusia punya kebebasan. Masalahnya, yang satunya lagi nggak belajar agama lebih dalam, atau misalnya sekolahnya nggak tinggi-tinggi banget, kayak tadi saya bilang tadi, sekolahnya nggak tinggi-tinggi banget, tapi menguasai, bisa, gitu mengetahui esensi dari belajarnya tadi. Misal nih, misal saja saya tidak belajar sedalam Pak Ustadz, misal. Nggak sedalam Pak Ustadz. Tapi saya percaya dengan Tuhan, saya percaya dengan Nabi Muhammad, saya gitu punya. Saya nggak sholat, saya nggak ngaji, saya nggak baca, saya nggak wudhu, saya nggak apa. Tapi saya mengamalkan Islam jauh lebih baik. Saya tidak menyakitin orang, tutur kata saya baik, saya selalu membantu orang. Nah, menurut saya tentu saja orang tersebut lebih mengetahui esensi dari agama. Dalam sisi itu, dalam sisi moral dia lebih baik, Ini nggak ada perselisihan di antara kita secara moralitas. Tapi kan kita bicara nggak hanya dari sudut dan perspektif kita saja. Agama mandang orang ini kayak gimana gitu loh. Makanya kalau kita bicara ini kan, kita bicara kuasa keberagamaan kan, dari sudut pandang ilahi, dari sudut pandang agama yang telah diturunkan oleh Tuhan ini orang kayak begini gimana gitu loh penilaiannya. Dari penilaian kita kita bisa berbeda pendapat, itu nggak mempengaruhi agama gitu loh, perbedaan kita ini. Bagi saya kita sepakat, orang lebih bermoral nih, lebih bermoral ketimbang orang Muslim. Pertanyaannya sekarang dari sudut pandang agama itu sendiri. Religion, Islam in itself, Islam pada dirinya sendiri. Pandang gitu agama pasti ukurannya agama. Pertanyaannya mungkin kayak gini, kalau misalnya ada hari penghakiman itu datang, Tuhan akan mengukur dari jumlah sholat, jumlah baca ngaji, atau jumlah dari perbuatan kita. Semuanya akan diperhitungkan. Tapi yang pertama kali ditanya itu apa? Keimanannya dulu. Nah, kan Tuhan yang mengadili. Tuhan yang menciptakan, Tuhan mengadili, dia sudah diberikan nikmat oleh Tuhan. Dia percaya nggak sama Tuhannya? Nggak percaya. Ya semuanya tidak bermakna dong perbuatannya. Wong tuanya sendiri nggak dipercayai kok. Kayak dokter misalnya punya karyawan nih. Nggak ngakui dokter sebagai atasannya, itu kurang ajar banget kan? Iya kan? Udah dikasih gaji. Tapi kerjaannya lebih bagus. Ya tapi tetap kurang ajar kan? Tetap kurang ajar kan? Kalau misalnya dia nggak... Tapi kalau dia nggak percaya dengan Tuhan, apakah semua perbuatan baiknya gugur? Iya. Kenapa? Kalau dia percaya dengan Tuhan, semua perbuatan kita itu kadang-kadang cara pandangnya hanya terfokus pada satu titik. Nggak berpandang secara holistik. Pandanglah sesuatu secara holistik, secara menyeluruh. Kita kalau melihat perbuatannya doang, kok bisa ya? Kok bisa itu? Hanya karena tidak beriman, kemudian misalnya menjadi sia-sia gitu kan? Tapi jangan lupa, Tuhan itu meminta kita untuk beriman kepadanya. Amal kita ini akan bernilai di matanya kalau kita beriman terlebih dulu kepadanya. Anda mengabaikan sisi yang paling dipentingkan oleh dalam agama ini gitu loh.
ya Anda tidak bernilai pada akhirnya. Bukan berarti ya, mohon maaf, bukan berarti saya mengatakan demikian, bahwa lebih penting, yang penting orang beriman, udah terserah lu dah ngomong kayak gimana aja, berbuat apa aja, nggak begitu. Justru kita ingin menekankan sama orang-orang bahwa iman itu penting, karena bagaimanapun kita menyembah Tuhan, cara kita melihat Tuhan, cara kita meyakini Tuhan itu harus tepat, beramal juga penting, karena adalah pengejawantahan dari keimanan. Kalau bisa ditimbang-timbang mana yang paling mendasar? Yang paling mendasar keimanannya. Oke, saya jadi kangen download ini. Iya. Saya kangen download. Tapi kita langsung konkret aja ya pertanyaannya. Ada bukan tidak beriman lah kita ngomongnya. Yang nggak peduli lah ya dengan keimanan apapun itu. Tapi berbuat baik nih. Kita anggap saja ya. Kita anggap saja ada orang seperti itu. Ada satunya lagi Pak Ustadz nih. Pak Ustadz rajin mengaji, soleh dan lain sebagainya. Iya. Tapi ternyata ngamin santri. Iya, terjadi. Banyak kan yang seperti itu kan? Oke, hari penghakiman. Kan surga ada berapa level, neraka ada berapa level. Kira-kira orang yang tidak beriman tapi punya kelakuan baik masuk kemana? Dan yang satunya lagi, ustadz, sholat, ngaji, percaya Tuhan, tapi banyak santri. Masuk ke yang mana? Oke. Pertama harus saya jawab bahwa menyangkut hal gaib, menyangkut hari kemudian, dalam tradisi keislaman itu kita harus bersandar pada wahyu, bukan pada selera pribadi. Oke? Karena akal saya bisa berspekulasi nih, akal dokter bisa berspekulasi. Kita kalau ikuti ego pribadi, oh, baik gue sih yang beginilah. Ini kan lebih bagus. Iya kan? Kagak ada ujungnya. Menyangkut urusan gaib, menyangkut hari kemudian, alam akhirat, kalau dalam teologi itu namanya sam'iyat. Sam'iyat itu artinya hal-hal gaib yang bisa kita terima atau kita benarkan melalui wahyu. Sandaran utamanya itu adalah wahyu. Apa yang dikatakan wahyu dalam ini Al-Quran ya, dalam versi agama kita. Apa yang dikatakan Al-Quran tentang orang-orang ini? Oke, itu kan kasus per kasus tuh. Tapi saya bicara secara umum terlebih dulu. Kalau kasus, saya nggak bisa mastiin karena Tuhan yang lebih tahu kan. Oke, saya sepakat tos dulu. Iya. Jadi saya sebagai orang beragama nggak mau so tahu gitu loh. Itu urusan Tuhan. Urusan Tuhan. Tapi kalau dari segi kita ngajar, dari segi keilmuan kita yang terbatas tetap ini, saya menekankan dalam momen saya mengajar santri, dalam saya berceramah apapun, tetap saya menekankan bahwa baik keimanan maupun amal perbuatan itu sama-sama penting. Jadi saya itu bukan tipe orang beragama, lu yang penting beriman aja, udah terserah berbuat apa, nanti diampuni sama Tuhan gitu. Enggak. Saya tidak termasuk orang berpandangan demikian. Saya juga tidak termasuk orang yang berpandangan bahwa yang penting berbaik-baik aja, agama lu nggak penting, nggak apa-apa. Agama apapun nggak penting, ya kan? Saya nggak setuju. Bagi saya pandangan yang lebih fair adalah mementingkan keduanya. Karena bagaimanapun begini, saya bilang dokter, kalau kita cuma melihat amal perbuatannya doang, memang kita akan terhenti sampai di situ. Pandangan kita ini lebih baik lah dari sisi ini. Ya dari sisi itu. Kenapa Anda mengabaikan unsur keimanan yang paling mendasar ini? Karena bagaimanapun sosok yang Anda ingkari itu pencipta alam semesta loh. Anda nggak tahu diri loh. Ketidaktahuan diri Anda itu kedurhakaan luar biasa loh. Iya kan? Jadi intinya orang yang tidak mengakui Tuhan tadi atau nggak peduli siapa Tuhannya, tapi berbuat baik, itu masuk neraka atau enggak? Nah, saya mau sekarang menjelaskan. Saya harus hati-hati nih, supaya nggak dianggap egois ya. Saya nggak mau, saya bahas berdasarkan pada ilmu. Nih, adilnya Tuhan itu apa dokter? Dalam ajaran Islam nih, orang itu nggak akan disiksa kecuali setelah sampai kepadanya ajakan untuk beriman. Anggap sekarang ada orang non-muslim di pedalaman sana. Dimanapun itu ya. Di Kutub Utara lah misalnya. Dia nggak kenal Islam, nggak tahu. Ya, bagus. Nggak tahu apa. Bagus. Nggak kenal Islam, nggak kenal Muhammad, nggak kenal Al-Quran. Nasib dia gimana? Kafir apa enggak? Nggak. Dia bukan orang kafir. Dia tidak termasuk orang yang akan diabadikan di neraka. Kenapa? Agamanya belum datang kok. Ajakan berimannya belum datang. Walaupun dia percaya yang lain. Iya, sekalipun selama agamanya belum datang. Selama ajakan beriman belum datang. Sebentar. Dia percaya yang lain dan dia tidak tahu agama. Sebentar dulu. Andai kan adil nggak? Maksud saya adil nggak? Kalau Tuhan tidak menyiksa suatu kaum, seorang manusia, kecuali setelah sampai kepadanya ajakan untuk beriman. Kemudian belum selesai sampai di situ. Andai kan dia sudah sampai kepadanya ajakan untuk beriman, tapi dia nggak bisa mikir, otaknya error, nggak bisa mencerna gitu loh. Dia juga sama termasuk orang yang akan selamat. Adil nggak itu? Ya iya kan, udah sampai nih ajakan Nabi Muhammad, ini Al-Quran, ini Tuhan ada, tapi dia nggak bisa mencerna. Makanya orang itu nggak akan dihukum neraka loh. Yang beneran gitu loh ya. Ya bukan gara-gara galau gitu, frustrasi gara-gara bisnis kemudian bangkrut. Lihat keadilan agama. Bagaimana memperlakukan manusia.
siapa? Saya nanti akan sampai pada kesimpulan siapa itu orang kafir sebetulnya. Orang yang belum menerima dakwah itu tidak dipandang kafir, oke? Atau dia menerima dakwah tapi dia nggak bisa mikir, nggak punya alat untuk mencerna. Oke, sekarang dia bisa berpikir sampai kepadanya ajakan untuk beriman, tapi yang digambarkan kepadanya ini nggak membuat dia menarik, dalam arti gambarannya cacat. Misalnya orang ISIS berdakwah itu ke sono ke Kutub Utara itu misalnya. Muncullah gambaran dalam dirinya Islam itu adalah agama yang haus darah. Itu aja gambaran Islam tentang dirinya itu, tentang Islam itu bagi dirinya itu. Bagaimana kata para ulama, para sarjana muslim memandang orang semacam ini sama. Dia tidak termasuk orang kafir juga. Karena itu gambaran dakwahnya masih belum jelas. Tahu nggak siapa yang dikatakan kafir yang betul-betul akan disiksa oleh Tuhan itu? Orang sudah sampai kepadanya dakwah atau ajakan beriman. Dia bisa berpikir dan mencerna ajakan itu. Kemudian dia tahu itu benar, dia menolak dengan kesombongan dan kepongahan. Ina dan wastikbaron. Itu orang yang nanti akan diabadikan neraka itu. Setelah apa? Setelah sudah diberikan nikmat, diberikan akal sehat, diberikan panca indera, diberikan kaki untuk berjalan, mata untuk memandang, kuping untuk mendengar, otak untuk berpikir, Anda nggak bisa menggunakan semua itu, kemudian sampai kepadanya ajakan untuk beriman dari orang yang tepat, penjelasannya benar. Anda menolak dengan kesombongan, wajar nggak itu? Wajar nggak? Wajar dong, Tuhan adil loh. Nggak berarti orang kalau misalnya di luar Islam semuanya box, semua masuk neraka gitu. Saya bukan termasuk orang yang punya pandangan begitu. Jadi kesimpulannya orang yang tidak beriman tadi punya kelakuan baik, itu bisa masuk neraka, bisa masuk surga. Tergantung kasusnya. Dia udah mengenal Islam apa belum? Sudah ada ajakan beriman apa belum? Sudah di depan mata terus enggak diajarin dengan baik? Nah, bagus. Nah, sekarang saya mau nanya begini. Bukan mau nanya, saya ingin melanjutkan penjelasan tadi. Karena ini sangat penting. Banyak orang di luar sana nggak paham tentang persoalan ini. Tahu nggak? Kalau ada orang non-Muslim. Ini Gereja Syekh Al-Azhar yang ngomong. Artinya ini sosok yang otoritatif di Al-Azhar ya. Bukan ustadz yang baru lulus kemarin. Saya mengutip. Kalau ada orang non-Muslim, lihat keadilan Islam dalam memandang umat agama lain. Ada orang non-Muslim. Dia mencari kebenaran sampai kepadanya dakwah maksudnya ya. Ini sampai kepadanya dakwah dengan cara yang tepat, oke? Kemudian dia bisa mencerna ajakan itu. Kemudian dia terus mencari dan berpikir. Mencari dengan penuh ketulusan dan kejujuran. Tiba-tiba belum sampai. Mati di tengah jalan. Tahu nggak dihukum kafir apa nggak dia? Kalaupun dia itu masuk neraka, kata guru saya di Al-Azhar itu, dia tidak akan diabadikan di neraka. Karena Tuhan akan mengukur kejujurannya itu. Mempertimbangkan dan menghormati. Ilmu baru ini saya. Iya. Jadi baru kan? Kalau di Indonesia, walaupun kita ada agama Islam, punya kan ada beberapa suku, bangsa dan lain sebagainya melihat Islam itu mungkin bukan agama yang baik. Mungkin kan ada beberapa orang merepresentasikan masih Islam proses belajar, dan dia tidak belum mendapatkan guru yang tepat, iya, walaupun dia terus bukan belajar. Islam, itu bukan kafir juga. Iya, kafir dalam arti yang diabadikan neraka itu. Iya, bukan adil belum kan? Tentu seperti itu ya. Belum tentu adil kan? Makanya saya nih secara pribadi kalau melihat orang non-Muslim, ya kadang kita berbaik sangka aja, oh mungkin dia sedang proses, Dr. Richard masih proses nih. Oke. Misalnya Tapi kalau ya. misalnya kayak Dr. Richard duduk di sini, kayak gitu punya sudah ketemu dengan si ini, diajari dengan baik, dikasih contoh dengan baik, dikasih lihat dengan baik, dikasih lihat terang benderang, tapi masih tidak memilih itu yang disebut dengan kafir. Betul, iya. Kalau dia dengan kesombongannya menolak. Iya. Tapi jadi maksudnya begini. Jadi kayak saudara, 1 tambah 1 sama dengan 2. Dia nolak gitu. Nah, itu. Dan tahu nggak, kalau kita baca sejarah Islam, orang-orang kafir itu rata-rata begitu loh. Tapi kalau saya coba pelajarin dulu ya, saya coba baca lagi. Gak jadi masalah, silakan belajar. Bukan kafir ya, seperti jadi itu ya. selama ada kejujuran untuk mencari kebenaran, ya. Karena dalam hidup terus cari kebenaran. Iya kan, maksud saya makanya begini. Nah, tadi nyambung dengan persoalan dia sama Dr. Richard tadi. Saya terlahir sebagai orang Kristen, saya terlahir sebagai orang Hindu, orang Buddha. Tapi, Mas, Mbak, kita semua sama-sama punya akal sehat, sama-sama punya kesempatan untuk mencari kebenaran. Ayo kita belajar sama-sama. Sampai atau kagak, itu urusan Tuhan dah untuk pada akhirnya. Saya sepakat. Iya kan? Ini sesuatu hal yang membingungkan. Saya podcast 2 kali. Ini podcast ketiga bahas ini. Tapi kita tipis-tipis saja ya. Orang transgender mengubah jenis kelamin dari laki-laki ke perempuan. Ya kalau di agama tentu saja kita berbicara ini salah sudah pasti ya. Pasti salah, masuk ke pengadilan, keputusan pengadilan pindah jenis kelamin menjadi perempuan.
Pertanyaannya adalah, bolehkah dia beribadah secara Islam? Kalau soal boleh atau tidak itu kan pilihan. Tapi diterima atau tidak itu pertanyaan lebih tepatnya begitu. Oke, menurut Pak Ustadz. Kalau diterima atau tidak kan itu sekali lagi soal diterima atau tidak ya, itu hak prerogatif ilahi. Tapi sah atau tidak, nah itu pertanyaannya lebih dasarnya. Sah atau tidak secara fikih. Misalnya ada orang laki-laki, jenis kelaminnya laki-laki, kemudian perempuan, kemudian umroh. Kan ketentuan untuk laki-laki dan perempuan kan beda dong. Belum sampai umroh. Pak Jadi enggak, maksudnya gini loh, enggak dalam ibadah apapun. Ada ibadah-ibadah yang ketentuannya itu berlaku bagi laki-laki, nggak berlaku bagi perempuan. Ada yang sebaliknya. Jadi yang transgender itu dilihat jenis kelamin asalnya apa. Dia terikat dengan jenis kelamin asalnya. Jadi kalau misalnya sekarang, misalnya perempuan kan wajib menutup aurat dalam sholat ya. Saya sepakat Pak Ustadz. Ya kan? Jadi kalau soal sah atau tidak dilihat. Kalau misalnya dia jenis kelaminnya laki-laki mengikuti hukum perempuan ya dia batal, nggak sah sholatnya. Saya sepakat Pak Ya Ustadz. kan? Sekarang kita anggap saja seperti ini Pak Ustadz. Kasus ini beliau ada di umroh, penampilannya seperti perempuan, rambutnya panjang, punya buah dada, sudah potong kelamin juga. Kalau dia baris punya nafsu ke laki-laki, ya kan pasti kan? Asalnya laki-laki ya. Ya asalnya laki-laki menjadi perempuan dan punya nafsu ke laki-laki loh. Ya kan? Laki-laki beneran yang punya nafsu sama laki-laki juga ada. Iya. Kan? Ini kasusnya kan gini. Laki-laki menjadi perempuan, mengubah semua atributnya, dan dia kan punya orientasi seksualnya kan kepada laki-laki sudah pasti, ya kan? Pergi ibadah, dikomplain. Nah ini kita berbicara logik ya. Aku nggak berbicara benar atau tidak, karena ini kan benar atau tidak ya mungkin orang yang lebih berwajib lah yang memutuskan saja ya. Kita diskusi sebagai akademisi sama-sama di sini. Ini serba salah Pak Ustadz. Kalau dia baris di tempat laki-laki, maka dia nafsu dengan laki-laki tersebut. Laki-laki tersebut juga kalau nyenggol dia ada buah dada. Kalau dia berada di tempat perempuan, menggunakan hijab, mukena dan lain sebagainya, penistaan agama, serba salah nih Pak Ustadz. Kalau dia pakai baju laki-laki, maka petugas ngelihat paspor dia, lu perempuan, kok pakai baju laki-laki? Kalau dia di tempat perempuan, sampai di Indonesia, you laki-laki awalnya, maka Anda penistaan agama. Saran saya... Alhamdulillah kawan-kawan, itulah tadi penjelasan sampai akhir penjelasan Ustadz Nuruddin dengan Dr. Richard. Semoga video ini bermanfaat bagi kita dan video ini bisa kita sebarkan kepada kawan-kawan kita yang membutuhkan ilmunya Ustadz Nuruddin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.